Waalaikumsalam aja cukup ya. Seharusnya itu harus komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadila kenapa duduk di sana? Itu yang lainnya visinya pada Error. ada mayob ya, mayobnya pada Oh, jadi kamu duduknya di belakang. Nggak apa-apa. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Kenapa Meta? Ya, ayo Vino, dipimpin sama Vino ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen kalian ngecek coba kebersihannya. Yang tadi bekas jajan, udah? Udah bersih? Saya absen dulu ya. Beliana Hadir. Vino, kenapa nggak pakai baju muslim? Oh, kurang briefing. Pakai gamis ya, dong. Syafira, oh. Hadir. Bisa Hadir. hadir ya. Hadir semua? Hadir. Santi. Sip ya. Lanjut ya. Sekarang tadi saya sudah mengabsen. Sekarang kita hari ini itu kita akan membahas mengenai mengisi saldo awal akun perusahaan dagang. Gitu ya. Nah, saya mau menanya sama kalian. Sebelum ke materi ini, minggu kemarin itu kita ngebahas apa sih? Nah, iya menyesuaikan akun. Hapus. Terus menyesuaikan akun tuh ngapain aja? Ya, membuat account list. Ya, apa sih? Ya, mengedit. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Misalnya yang dari Excel ke Mayo. Ya, diimport. Nah, itu terus udah ya. Jadi yang minggu lalu itu kita sudah membuat yang pertama menyesuaikan akun list ya, sesuai dengan nomor akun, dan setelah itu masuk ke header dan juga detail akun. Setelah itu yang secara manual dan kalian sudah mempelajari mengenai importnya. Nah, importnya itu dibikin dulu datanya di mana? Di Excel. Setelah itu baru diimport di aplikasi Mayo. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mengisi saldo awal akun perusahaan dagang. Oke, nah kenapa sih kita tuh harus mengisi saldo awal? Ya, tuh gimana? Tuh, Nadila, cungkan tangannya. Saldo awal ya, Bu. Karena untuk penyesuaian entar di akhir periode yang diambil dari neraca saldo. Ya, jadi gimana? Kalian kan sudah mempelajari mengenai akuntansi manual perusahaan dagang kan? Betapa pentingnya kalau kita itu harus mengisi saldo awal dulu. Tadi apa yang dikatakan sama Nadila itu apa? Untuk nanti di akhir periode untuk berhubungan langsung dengan laporan keuangan, jumlah penyesuaian seperti itu. Paham ya? Jadi mengisi neraca saldo itu di awal itu sangatlah penting. Oke. Nah, sekarang saya mau menjelaskan untuk nih kompetensi intinya seperti yang udah pernah dibahas ya kemarin. Ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Keterampilannya itu kalian sudah bisa mengoperasikan bagaimana alur dan cara mengisi saldo neraca saldo awal di Mayo. Oke. Nah, untuk KD-nya itu di sini adalah menganalisis daftar akun untuk semua perusahaan dagang dan menyusun daftar akun untuk perusahaan dagang. Di dalamnya itu kita melihat IPK-nya itu melakukan setup pajak, melakukan link account dan juga membuat neraca saldo. Ini tapi yang sudah ada di silabusnya. Nah, untuk KKM-nya seperti biasa kita itu KKM-nya berapa? 80. Apa aja yang pertama kalian hadir di kelas?
mengerjakan tugas dengan nilai yang maksimal. Terus apalagi tidak ngantuk, ya. Tidak ngantuk pada saat pembelajaran karena saya akan menilai sikap kalian pada saat pembelajaran. Paham sampai sini? Paham. Oke. Setelah itu kita akan saya sudah membagikan link kalian kan pada kalian? Ya. Nah, sekarang coba kalian. Gak ada suaranya. Oke, coba sekarang saya kasih kalian waktu 7 menit untuk apa? Masih loading ya? Gak apa-apa. Saya kasih waktu kalian 7 menit untuk membuka video dan 3 menit untuk meresum. Betul ya, silahkan kalian meresum. Caranya memasukkan daftar nama secara manual ke dalam aplikasi Satu menit lagi ya. Oke, udah. Gimana hasil pengamatan kalian? Desita boleh. Ya, gimana? Jadi kalau mulai neraca Sinodotek ke set up dulu, Setup. set up terus Iya. balance, terus atur opening balance, terus masukin nominal-nominal yang ininya. Tepuk tangan untuk Deswita. Kalau yang di kredit mah pakai tanda kurung kan Bu? Ya, tergantung. Dia itu akunnya kontra atau tidak. Kan saya jelasin ya. Nih, kita harus paham dulu sebelum ke neraca saldo. Kita harus paham dulu apa namanya saldo nominal. Ada piutang, ada modal, ada pendapatan dan juga beban. Itu yang kita gunakan dulu ya. Harta, utang, modal, pendapatan dan juga beban. Harta itu apa? Kalau utang? Liability. Terus modal? Pendapatan? Income. Terus beban? Expense. Jadi di sininya pakai minus. Misal contoh ini ya. Paham? Paham. Itu untuk keseluruhan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya boleh, gimana Livia? Bu kan kenapa harus ditambahin minus di beberapa akun? Ya. Sok siapa yang bisa jawab? Ya boleh, Lucy gimana? Karena tidak sesuai sama saldo normalnya. Ya karena tidak sesuai dengan saldo normal dan dia termasuk ke akun kontra yang tidak sesuai gitu. Terima kasih untuk Livia dan Lucy. Saya bagikan kelompoknya, ada yang bertiga, ada yang berdua ya, sesuai dengan duduknya aja gitu ya. Ya, tapi sama saya dicatat aja dulu ya. Kelompok 1 Narisa sama Lia. Kelompok 2 Nur Anissa, Lania sama Meta. Kelompok 5-nya Lucy, Syafira, Vino. Udah sesuaiin aja lah biar kalian gak pindah-pindah ya. Soalnya kalian juga nanti susah datanya. Oke? Saya mau kalian sambil membuka soal PD subur yang ada di angka PD, kalian menganalisis kenapa ini nggak sampai dengan ada yang salahnya di mana. Ya, sok silakan dianalisis. Udah ada yang bisa? Oh boleh Nur, sini di depan sini, kerjanya coba di laptop saya. Jadi yang kulit hostnya itu kurang Oh jumlahnya.
kerjakan di LKPD yang PD subur ya. Kalian mengerjakan dan coba di lokasi mayatnya masing-masing. Saya kasih waktu 20 menit. Setelah itu dipresentasikan. Untuk dikerjakan, masukkan saldonya, dilihat dari LKPD. Siapa yang mau presentasi nanti ya? Mesti sama sakit aja. Mulai Bu. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil neraca saldo PD subur. Jadi kan kalau aset saldo normalnya tadi debit, terus di sini juga posisinya kebenaran di debit yang cash in bank, berarti ininya nggak usah pakai negatif. Spend saldo normalnya di debit, terus sisanya juga sama, jadi nggak kontrak. Coba ada yang bisa menanggapi kelompok lain? Kalau aku sih setuju ya Acungkan sama. tangan dulu. Kalau dari kelompok 1 sih setuju ya, soalnya hasilnya emang udah balance. Nah, kenapa setuju? Karena di situ tuh yang kontranya tuh cuma ada 3, yang di aset itu ada 2, allowance for doubtful sama equipment account debt nih. Terus selanjutnya ada yang di mana sih, yang di modal. Kan di modal teh ini hendrawan drawingnya ada di mana? Debit. Dari kontra. Iya. Nah, jadi harusnya emang negatif bener. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ada kesulitan kan? Udah bisa semuanya? Coba siap buat presentasi ya. Presentasi kelompok kedua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua bukan kelompok kedua. Kedua yang mana? Ya. Sok siapa lagi yang mau presentasi? Nila siap ya? Enggak Bu, Udah beres belum? udah sih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan akun kontrak karena saldo normalnya harusnya di debit karena aset. Terus Tapi di datanya kredit. ya jadi dia termasuk ke akun Kontra. iya tuh kan bisa kenapa tadi kayak bingung deg-degan tiba-tiba dipanggil gitu Salah teman. iya tepuk tangan untuk Nadila oke ya nah silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya sekarang waktunya kita mengevaluasi kalau misalnya kalian itu memasukkan dan menyesuaikan aja. Tadi saya udah lihat ada beberapa siswa yang seperti itu, seperti yang Lia ya. Tadi dia langsung menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus punya inisiatif tinggi ya. Oke. Nah, terus udah gitu dari sini apa yang bisa kalian berikan kesimpulan? Jadi boleh lihat catatan kan? Boleh. Jadi kalau misalkan dia mau live to be nya harus 0. Terus kalau 0, kalau nggak 0 berarti ada kesalahan di balance datanya. Tepuk tangan untuk kita. Nah, nanti saya untuk merefleksi kembali, saya mau kalian mengisi soal di CBT. Ya, nanti saya upload, saya belum upload soalnya, tapi tunggu sampai 24 jam ya. Nah, setelah itu kita minggu depan akan membahas mengenai apa ya? Kan saya udah tahu kasih tahu kalian tentang 10 tahapan. Untuk minggu depan kita akan bahas apa?
kode pajak dan bikin link nanti dibuka lagi bahan ajar dan AKPD-nya. Oke, yang masih tadi kurang bersemangat ya Lia ya. Saya perhatikan dari awal itu agak-agak kayak ngelamun gitu. Iya, capek bu kemarin. Terus Tisa ngaca aja tahunya. Iya, Tisa saya perhatiin tuh dari kalian ke belakang gitu ya, sambil ngaca sambil matiin nyalain sambil ngaca gitu ya. Karena mungkin belum terbiasa pakai kerudung ya. Iya bu. Ya. Terus sampai sini ada yang ditanyain materinya? Udah paham? Nah, Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk kelas yang menyenangkan. Ketemu lagi minggu depan. Dipimpin sama Vino. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijelaskan.